Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Iul26. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini sesuai dengan judul atau thumbnail yang aku cantumin tadi, kalau misalkan di sini tuh aku akan membahas mengenai aplikasi SPSS. Terusus yang pertama kita akan membahas dulu mengenai explore, bagaimana apa sih explore itu apa, lalu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menggunakan explore. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung buka SPSS-nya aja ya. Oke. Ini karena tadi aku udah buka, jadi kita langsung ke tampilan ini, langsung ke tampilan tampilan dari SPSS-nya tersendiri. Nah, kebetulan di sini aku menggunakan SPSS versi 26-nya. Oke. Nah, di sini ada beberapa tools ya, kayak ada file, edit, view data, transform, analyze, grabs, utilities, extension, windows, dan help. Nah, itu mungkin ya tidak usah dijelaskan lagi teman-teman, karena memang itu di video sebelumnya, di video mengenai Microsoft Excel kurang lebih ini sama gitu ya, untuk fungsi-fungsinya atau pengertian-pengertiannya seperti itu. Oke, nah karena di sini tadi aku bilang aku mau mempraktekkan mengenai langkah-langkah untuk menggunakan Explorer tersendiri itu seperti apa. Nah, sebelum aku ke praktek, kita bahas dulu sedikit nih mengenai Explorer itu apa sih gitu. Barangkali di sini teman-teman ada yang memang tahu hanya prakteknya aja gitu, tapi tanpa tahu pengertian dari Explorer itu apa sih gitu. Oke. Jadi Explorer itu yaitu sebuah penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas. Oke, jadi Explorer di sini itu bisa digunakan untuk menggambarkan statistik data yang lebih mendalamnya gitu ya teman-teman. Inti pengertian dari Explorer itu. Oke. Jadi dengan di Explorer ini kita harus mempunyai dua variabel faktor atau kategori gitu ya. Boleh dua variabel atau lebih, tapi minimal ya ada dua. Karena kan ini penggambaran mengenai statistik data gitu. Oke, teman-teman. Nah, karena tadi saya udah membuat gitu ya, agar durasi videonya juga tidak terlalu panjang, jadi tadi saya sudah mencoba membuat sebuah data gitu untuk kita praktekkan pada video kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman mohon maaf, ini datanya itu bukan data dari sumber yang terpercaya, bukan ya, tapi ini hanya sebuah karangan, atau ini hanya untuk contoh lah gitu, seperti itu ya. Nah, kita open ini explore ya, explore. Tunggu dulu ya, tenang. Oke. Nah, di sini aku udah mempunyai data untuk kita analisis menggunakan tools Explore ya, gitu. Explore. Nah, di sini di kolom name aku udah mengetikkan jumlah. Nah, jadi sebenarnya data ini tuh hasil karangan mungkin ya, bisa dibilang ya ini aku yang buat sendiri gitu. Jadi jumlah di sini tuh jumlah di name kita tulis jumlah, lalu type-nya numerik, lalu labelnya. Nah, labelnya di sini aku menuliskan jumlah ibu melahirkan dalam 1 tahun gitu ya. Ini sebuah pemisalan gitu ya. Lalu measure-nya jangan lupa kita rubah ke scale, dan di kolom kedua di name kita tuliskan bayi. Ketik bayi, lalu selanjutnya itu di label kita, karena di sini aku mau menggambarkan statistik data mengenai jumlah ibu yang melahirkan dan juga bayi prematur yang lahir di 1 tahun pada saat itu gitu. Nah, di label kita tulis bayi prematur. Oke. Lalu measure-nya scale juga. Nah, gitu. Untuk yang lain-lainnya seperti width, decimal, missing, columns itu sudah sudah default gitu dari aplikasinya tersendiri gitu ya. Oke. Jadi ini ada di variable view ya teman-teman. Jadi untuk menuliskan name, type seperti itunya itu bisa kita klik di variable view ini. Lalu selanjutnya, nah datanya itu ada di mana sih gitu kan, kita mau menganalisis data nih. Sedangkan di sini tuh hanya ada nama-namanya saja, bisa dibilang ini nama-nama untuk kolomnya gitu ya. Nah, oke, selanjutnya itu kita ke data view. Nah, kita klik data view. Nah, di sini aku juga udah mengetikkan uh, jumlah bayi, jumlah ibu melahirkan pada tahun tersebut, dan juga bayi prematur yang lahir pada tahun tersebut. Oke, ini udah ada ya data-datanya, mulai dari jumlah ibu melahirkan pada tahun, misalkan tahun 2012 ini 100, lalu tahun ini tuh datanya pemisalan itu dari sebuah provinsi gitu ya teman-teman, tapi ini bukan data yang konkret gitu ya. Perlu dicantumkan lagi atau perlu ditekankan lagi bahwa ini tuh bukan data yang konkret. Oke, selanjutnya karena tadi di sini tujuan kita yaitu kita akan
menganalisis data dengan menggunakan deskriptif statistik, yaitu explore gitu ya khususnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke analyze. Nah, kita analyze, terus kita ke deskriptif statistik. Di sini kita pilih, ini kan ada beberapa pilihan, ada frequency, deskriptif, explore, cross tabs, dan lain-lain. Nah, karena tadi kita akan kita klik yang explore. Nah, oke. Nah, di sini kan ada dependent list sama factor list, label case gitu. Oke, teman-teman. Nah, ada beberapa kolom gitu ya, ada dependent list, factor list, label case kayak gitu. Kita coba yang ini, jumlah ibu melahirkan, kita klik ke sini, kita pindahkan ke dependent list, lalu bayi prematur ini kita pindahkan juga ke dependent list gitu. Lalu selanjutnya kita klik plots. Nah, di plots ini karena tadi kita mau menggunakan data ini untuk uji normalitas, jadi kita klik yang ini, kita checklist normality plot with test. Oke, lalu selanjutnya kita continue. Udah continue, kita klik OK. Dan hasilnya akan keluar ya. Oke, nah ini hasil dari explore-nya teman-teman gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya aplikasi ini tuh memudahkan kita gitu ya untuk menganalisis data. Apalagi nih yang mau skripsian atau mungkin ada yang perlu untuk menganalisis data. Nah, bisa nih aplikasi SPS ini berguna banget gitu ya. Nah, ini hasil dari explore-nya teman-teman. Nah, yang pertama itu dari case processing summary. Nah, di sini itu jumlah ibu melahirkan itu 10 gitu, validitasnya 100%. Lalu missing di sini itu ada kekosongan datanya atau enggak, tidak ada gitu teman-teman. Jadi dari case processing summary ini kita bisa mengetahui bahwa memang data tersebut itu tidak ada yang kosong dan datanya itu bisa dibilang lengkap semua gitu ya. Nah, selanjutnya itu descriptive. Nah, descriptive di sini kita bisa melihat nih, di sini saya akan membahas salah satunya aja ya teman-teman. Kita akan membahas yang bayi prematur di sini. Nah, bayi prematur. Ini di sini kan rata-rata ya teman-teman, rata-rata bayi prematur dalam 1 tahun itu yang terlahir itu sekitar 17-an dan standar errornya itu 2,76. Lalu selanjutnya itu ada 95% confidence interval for mean. Nah, ada lower band. Lower band di sini berarti bayi terendah gitu ya. Bayi prematur yang terlahir itu di tahun tersebut itu rendah gitu. Jadi hanya ada 11 bayi prematur yang lahir gitu. Lalu upper bound. Nah, upper bound di sini itu berarti titik tertinggi kasus bayi prematur gitu, yaitu 23 bayi. Lalu di sini 5% trimid mean. Jadi ini tuh rata-rata setelah dikurangi 5% gitu ya. Sekitar 17 bayi prematur, lalu median itu titik tengahnya. Nah, median di sini itu ada sekitar 18 bayi prematur. Lalu selanjutnya itu ada variance. Variance di sini itu yaitu varian data yang didapat dari kelipatan standar deviasi, yaitu sebesar 76. Oke, lalu selanjutnya itu ada standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu ukuran penyebaran data dari rata-ratanya, yaitu sekitar 8 bayi ya. Lalu minimum bayi lahir prematur itu berapa sih gitu dari data-data yang tadi itu. Dan minimumnya itu ditemukan yaitu sekitar 7 bayi. Dan maksimumnya yaitu bayi yang terlahir prematur itu yaitu 30 bayi. Lalu selanjutnya itu rank. Rank di sini itu berarti jarak data gitu ya. Rank itu jarak data. Nah, jarak data di sini itu sekitar 23 bayian gitu ya. Lalu interquartile rank yaitu selisih antara nilai persentil yaitu selisih antara nilai persentil itu sekitar 16 ya. Lalu selanjutnya skewness di sini itu berarti ukuran distribusi data. Nah, ukuran distribusi datanya itu 0,45 gitu ya teman-teman. Standar errornya itu 687. Lalu selanjutnya kurtosis. Nah, sama halnya dengan skewness, kurtosis juga digunakan untuk mengukur distribusi data. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Itu pembahasan dari hasil deskriptif mengenai bayi prematur yang terlahir gitu. Oke, selanjutnya itu hasil selanjutnya O-nya dari explore tadi itu ada test of normality. Nah, test of normality ini kita bisa lihat di sini signifikannya ya teman-teman. Kan statistiknya ini signifikan dari ibu melahirkan itu kurang lebih 200, bayi prematur juga sama 200. Berarti bisa disebutkan bahwa dari data jumlah ibu melahirkan dan juga bayi prematur di sini itu memiliki distribusinya normal gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada timpang tindih gitu antara ibu yang melahirkan dan bayi prematurnya. Mungkin itu teman-teman pembahasan mengenai
pembahasan mengenai explore. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskriptif statistik mengenai rasionya ya teman-teman. Jadi sebelum kita ke praktik, kita harus tahu dulu nih pengertian dari rasionya itu apa. Jadi rasio itu mengenai rasio itu memiliki fungsi gitu ya untuk menyediakan ringkasan statistik dari data-data yang ada gitu. Jadi rasio itu ringkasannya gitu ya teman-teman dari data yang ada gitu. Oke, dan teman-teman karena tadi aku udah sama gitu ya kayak yang tadi explore, aku juga udah mempunyai data nih di sini gitu di SPSS ini. Aku udah mempunyai data di SPSS ini untuk kita analisis menggunakan rasio gitu ya. Oke, kita buka dulu datanya mengenai rasio ya. Nah, untuk analisis rasio ini, analisis deskriptif mengenai rasio ini, aku udah mempunyai datanya teman-teman. Nah, terus di sini tuh aku udah menuliskan nih di kolom 6 itu ada nama, lalu JK ini ada jenis kelamin, lalu selanjutnya itu ada penghasilan, selanjutnya ada usia, anak, dan juga jumlah jam kerjanya gitu ya teman-teman. Nah, type di sini untuk nama ini menggunakan string, lalu untuk jenis kelamin, penghasilan, usia, anak, dan jam kerja ini menggunakan numerik atau nomor gitu ya teman-teman. Nah, lalu pada label ini untuk nama pada kolom label ini kita tidak usah mengisinya ya teman-teman, jenis kelamin juga tidak usah mengisinya. Nah, pada penghasilan kita ketikkan penghasilannya ini penghasilan per bulan kah atau penghasilan per tahun kah. Nah, di sini aku menggunakan penghasilan per bulan ya teman-teman. Nah, kayak untuk usia tidak perlu diisi labelnya, anak dan jam kerja juga tidak perlu diisi. Oke, nah terus selanjutnya ada values. Nah, values di sini itu untuk menentukan itu angkanya ya teman-teman. Values di sini tuh ini di jenis kelamin gitu, karena kan jenis kelaminnya ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Jadi untuk nomor satu yaitu kita isi dengan perempuan, untuk nomor duanya, nah ini untuk nomor satu itu kita isi dengan perempuan, lalu selanjutnya itu nomor duanya kita isi dengan pria gitu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu missing di sini tuh kehilangan datanya tidak ada. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke measure. Nah, measure di sini tuh kita bisa menggunakan ini. Untuk nama dan jenis kelamin kita menggunakan nominal, lalu untuk penghasilan, usia, anak, dan jam kerja itu menggunakan scale, karena ini ada angkanya ya gitu teman-teman untuk penghasilan, usia, anak, dan jam kerjanya itu. Oke, itu data-data yang apa ya, variable view-nya gitu teman-teman yang diisikan pada variable view-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu karena kita akan menganalisis data menggunakan rasio, kita langsung saja ke data view-nya teman-teman. Nah, aku juga tadi udah mengisikan itu ya teman-teman, udah mengisikan data view-nya itu mengenai yang tadi pengidap penyakit diabetes itu sudah ada datanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena data-datanya udah ada nih teman-teman, udah aku ketik juga gitu ya. Kita langsung saja ke analyze, ke yang tadi ya seperti tadi, ke analyze, terus kita ke descriptive statistik, lalu kita klik yang rasio yang ini ya. Oke, nah di sini ada tiga pilihan ya teman-teman, ada numerator, ada denominator, ada dan juga ada grup variabel. Nah, untuk numerator di sini kita isikan dengan penghasilan per bulan gitu ya, penghasilan per bulan dari para pengidap penyakit diabetes itu. Kita klik tanda panahnya. Oke. Selanjutnya itu denominator. Nah, denominator di sini karena ini pengidap penyakit diabetes, jadi kita isikan dengan usianya ya teman-teman, denominator dengan usia. Lalu selanjutnya itu grup variabel. Nah, karena tadi kan ada jenis kelamin ya teman-teman, ada dua gitu, ada perempuan dan pria, jadi kita isi dengan jenis kelamin pada grup variabelnya. Oke. Nah, oke, udah teman-teman. Selanjutnya setelah numerator, denominator, dan grup variabel ini diisi, kita klik yang statistik ini. Nah, di statistik ini pada dialog sentral tendensi ini kita checklist ya teman-teman, yang median, lalu mean, lalu weighted mean, dan nah, selanjutnya itu dispersion. Nah, dispersion ini karena PRD ini udah checklist ya, COD, PRD, median ini sudah checklist. Kita tinggal checklist yang standar deviasinya, teman-teman. Nah, oke, karena udah ya teman-teman, di central tendensinya udah kita checklist, dispersionnya juga udah checklist gitu, yang memang datanya kita butuhkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita continue aja. Nah, setelah continue karena udah tadi udah apa ya, semuanya udah gitu ya, udah kita isikan, kita klik OK, dan outputnya akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada hasil dari rasio statistiknya, dari rasio statistik data tadi yang kita olah gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada case processing summary. Nah, di sini dari case processing summary tadi berarti ada jenis kelamin perempuan itu ada 3 orang atau 3 data yang diproses, yang dianalisis, lalu yang dari prianya itu ada 2 orang gitu ya.
Nah, keseluruhan datanya itu ada 5 teman-teman gitu ya, totalnya 5. Oke. Dan ini persenannya itu pasti ya, karena kan ini datanya 5, ketika 3 perempuan 60% dan 2 pria 40%. Nah, selanjutnya itu ada rasio statistik dari penghasilan per bulan dan usia gitu ya. Karena kan ini diabetes ya, jadi diabetes itu berpengaruh karena penghasilan bisa, dan juga karena usia juga bisa gitu, dan juga sebenarnya banyak gitu faktor-faktor ketika kita terkena diabetes gitu ya. Nah, grupnya ini ada perempuan, rata-ratanya 190,987, mediannya itu 16, lalu weighting mean-nya 196, standar deviasinya bisa kita lihat ya teman-teman 757, lalu ini relate differential koefisien dan koefisiennya 48,8%. Nah, untuk pria ini rata-ratanya itu 2 gitu, karena kan tadi hanya ada 2 ya teman-teman, itu pria yang memang dari data itu yang mengidap penyakit gitu, 200 gitu. Oke, nah teman-teman itu mungkin langkah-langkah dari cara penggunaan rasio statistik dan sampai dengan outputnya gitu ya, output dari rasio statistik itu seperti apa. Ini output dari rasio statistik teman-teman. Nah, mungkin itu ya penjelasan mengenai langkah-langkah dan sedikit pengertian dari rasio statistik itu. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai chi-square dan hubungan antar variabel. Oke, kan tadi kita udah ngebahas nih mengenai explore dan rasio. Explore sendiri itu untuk menggambarkan statistik data dan juga rasio. Rasio di sini, rasio itu berfungsi untuk meringkaskan statistik data. Nah, selanjutnya chi-square apa sih gitu? Dan chi-square dan hubungan antar variabel itu apa sih gitu? Jadi chi-square di sini itu bisa digunakan untuk menggambarkan juga bisa, lalu meringkaskan juga bisa, serta bisa juga membandingkan data gitu ya teman-teman. Nah, jadi intinya mah dari chi-square itu untuk membandingkan sebuah data dan kita bisa mengetahui data yang memang lebih unggul itu apa, misalkan seperti itu kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja praktek ya teman-teman. Langkah-langkah dan juga mempraktikkan gitu chi-square dan hubungan antar variabel di SPSS. Nah, karena kebetulan untuk chi-square ini aku belum punya datanya gitu, jadi kita ketik gitu ya teman-teman dari awal langkah-langkahnya seperti apa. Oke, di name. Nah, di kolom name yang pertama, karena di sini aku mau menganalisis sebuah data atau ingin apa ya, ingin tahu gitulah perbandingannya gitu. Eh, jenis apa ya, pria dan perempuan, dan juga beberapa penyakit yang memang sekarang tuh di kesehatan tuh lagi marak-maraknya gitu ya, lagi boomingnya lah teman-teman gitu. Nah, di kolom name yang pertama kita tuliskan jika di sini tuh jenis kelamin ya teman-teman. Lalu type-nya kita memakai numerik. Lalu di label di sini kita tuliskan jenis kelamin gitu ya teman-teman. Jenis kelamin. Lalu di values-nya, nah di values di sini karena memang ini ada jenis kelamin itu ada 2 gitu ya teman-teman, ada pria dan perempuan. Kita tuliskan values-nya. Values yang pertama itu pria. Lalu values yang kedua yaitu perempuan. Perempuan. Oke. Klik oke. Oke. Udah ya teman-teman. Jadi di values ini ada yang pertama itu ada nomor 1 itu pria dan nomor 2 itu perempuan gitu. Di measure-nya di sini kita menggunakan nominal ya teman-teman. Measure-nya kita menggunakan nominal. Lalu selanjutnya itu di name, di kolom name yang kedua yaitu kita tuliskan penyakitnya teman-teman. Penyakit. Type-nya numerik, lalu di sininya di labelnya kita tulisan lagi penyakit. Nah, barulah di values di sini kita rubah lagi teman-teman. Values yang pertama yaitu penyakit misalkan hipertensi. Hipertensi, lalu klik add. Yang kedua kita penyakit yang sekarang itu DBD gitu ya teman-teman, karena ini musim hujan jadi kita DBD. Lalu selanjutnya yaitu penyakit selanjutnya kita diabetes teman-teman, diabetes. Oke, oke, sudah teman-teman, kita klik OK. Kita menggunakan 3 penyakit aja gitu ya teman-teman. Oke, sudah. Yang pertama hipertensi, yang kedua DBD, dan yang ketiga itu diabetes. Nah, untuk measure-nya kita pilih lagi nominal ya teman-teman. Nah, udah di variable view kita sudah beres ya teman-teman untuk mengisi kolom-kolomnya gitu.
udah lengkap juga. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini kita udah ada nih, di sini ada udah ada tulisan jenis kelamin dan penyakitnya. Nah, jenis kelaminnya karena ini memang datanya uh, karangan gitu ya, hasil sendiri gitu, bukan hasil dari responden dan lain-lain. Kita menggunakan 10 misalkan pemisalan menggunakan 10 responden. Jenis kelamin karena tadi yang pertama itu laki-laki dan yang kedua itu perempuan. Nah, yang pertama kita menggunakan jenis kelaminnya itu berarti pria, mengidap penyakitnya itu penyakit, yang ketiga diabetes. Oke. Lalu yang kedua itu laki-laki lagi, penyakitnya itu hipertensi. Selanjutnya perempuan, penyakitnya itu DBD nomor 2. Lalu selanjutnya itu perempuan lagi, penyakitnya hipertensi. Lalu selanjutnya itu perempuan lagi dengan penyakitnya itu diabetes, teman-teman. Selanjutnya yang keenam, kita ke laki-laki lagi, penyakitnya itu hipertensi. Lalu selanjutnya kita ke perempuan lagi, teman-teman, penyakitnya itu DBD, diabetes, teman-teman, diabetes. Lalu selanjutnya itu kita ke laki-laki lagi dengan penyakitnya itu hipertensi. Lalu ke-9 kita ke perempuan lagi dengan penyakitnya itu hipertensi. Yang terakhir 10 perempuan lagi dengan penyakitnya itu hipertensi. Atau kita rubah, jangan hipertensi, tapi kita yang kedua itu DBD ya, teman-teman. Oke, nah udah teman-teman, datanya udah kita isi semua ya. Ini ada 10 total, 10 data gitu, 10 data. Ada perempuan dan penyakitnya ada 3 ya, 3 macam, yang tadi hipertensi, DBD, dan juga diabetes gitu. Oke, selanjutnya itu kita ke klik analyze ke deskriptif statistik lagi. Nah, kan tadi kita menggunakan explore dan rasio. Nah, sekarang kita menggunakan cross tabs. Oke, nah di cross tab ini muncullah dialog ini, cross tabs ya teman-teman. Ada rows, ada columns. Oke, nah pada variabel jenis kelamin ini kita pindahkan ke dialog rows ini ya teman-teman. Rows, oke. Dan untuk penyakit kita pindahkan ke columns ya teman-teman. Oke, ketika sudah kita pindahkan kedua variabel itu, selanjutnya yaitu kita ke klik tombol statistik ini. Nah, karena di sini kita mau menggunakan chi-square gitu, jadi kita klik chi-square-nya. Dan juga jangan lupa nah, untuk nominal di sini kita checklist yang kontingensi koefisiennya. Oke, nah udah teman-teman. Untuk itu kita lanjut, kita klik continue. Nah, udah continue, lalu kita klik OK, teman-teman, dan akan keluar output atau hasilnya dari chi-square itu ya. Nah, ini udah keluar ya hasil dari chi-square yang tadi, hasil dari analisis kita menggunakan cross tabs gitu ya. Nah, yang pertama itu ada, ini ada case processing summary. Nah, case processing summary di sini berarti jumlah total data yang kita yang ada gitu pada tadi data view tadi. Kan memang tadi ada 10 data gitu ya, teman-teman. Ada, atau bisa dibilang ada 10 responden. Nah, validitasnya itu ada 10. Totalnya ada 10, persentase persennya itu ada 100%. Lalu case missing. Nah, case missing di sini itu apakah data itu ada data yang hilang atau tidak. Nah, karena tadi memang datanya lengkap, jadi di sini 0. Totalnya itu ada 10 dan persennya itu 100 gitu ya. Oke, selanjutnya itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin dan penyakit perhitungannya gitu ya teman-teman, dari jenis kelamin dan penyakitnya. Nah, jenis kelamin pria mengidap penyakit hipertensi itu sebanyak 3 orang, dan pria juga pengidap pada jenis kelamin pria pengidap penyakit TBD-nya itu 0. Lalu selanjutnya itu jenis kelamin pria mengidap penyakit diabetes itu 1 orang, totalnya itu dari pria 4 orang. Lalu selanjutnya itu perempuan. Nah, perempuan di sini perempuan mengidap penyakit hipertensinya itu 2 orang, lalu DBD-nya itu yang mengalami DBD dari perempuan itu 2 orang, dan juga diabetesnya itu sebanyak 2 orang, teman-teman, totalnya itu 6 orang. Nah, jadi total dari penyakit hipertensi itu ada 5 orang dari pria dan perempuan, lalu dari DBD-nya itu ada 2 orang khusus dari perempuan aja, dan yang terakhir itu penyakit diabetes itu ada 3 orang, 2 orang dari perempuan dan 1 orang dari laki-laki. Totalnya yaitu 10 orang gitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau misalkan memang di sini tuh lebih unggulnya itu perempuan gitu ya, karena di sini memang datanya lebih banyak perempuan, dan dari setiap penyakit perempuan menyumbangi gitu ya, menyumbangi ada gitu perempuan yang memang mengidap penyakit-penyakit tersebut gitu. Oke. Jadi dari subjek di sini bisa kita lihat
Kalau di sini itu ada totalnya, itu ada total 4 pria dan total 6 perempuan. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada chi-square test. Nah, chi-square test di sini menentukan chi-square test hitung atau menentukan chi-square hitung. Terus ada Pearsonnya, ada likelihood ratio, linear by linear, and of valid cases. Jadi totalnya itu ada 10 kasus, teman-teman. Mungkin itu teman-teman pembahasan mengenai explore rasio dan juga chi-square dan hubungan antar variabel. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.